Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni, NIM D022040, kelas Informatika C 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertemuan 2 dan 3, yaitu pengaruh media pembelajaran hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020 oleh Widya Suci. Baiklah, langsung saja bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin maju dan semakin mendorong usaha-usaha perbaikan terhadap pemanfaatan hasil-hasil teknologi terhadap proses atau jalannya pembelajaran. Situasi saat ini membuat seorang guru pendidik untuk mampu memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan juga teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar para peserta didik. Di zaman teknologi canggih seperti ini, saat ini kita sebagai konsumen dituntut untuk tidak menjadi seorang yang gagap teknologi. Apalagi bagi orang guru, pendidik, yang mana teknologi yang canggih ini bisa digunakan guna kebutuhan pendukung dalam keberhasilan mengajarnya. Penggunaan juga pemanfaatan teknologi elektronik atau teknologi yang canggih berbasis multimedia ini bisa berubah kondisi atau suasana yang terlihat berbeda pada aktivitas pembelajaran serta bisa membantu para peserta didik agar lebih aktif ikut berpartisipasi di dalamnya. Guru di sini mempunyai peran utama dalam memberikan pengetahuan kognitif, sikap dan nilai efektif dan keterampilan psikomotor kepada anak didik. Sedangkan dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan utama yang betul adalah metode dan media sarana pembelajaran yang sesuai dengan pokok pembahasan mata pelajaran yang dianggap efektif dan relevan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil ketika survei yang peneliti dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus pada tanggal 9 November 2018, melalui wawancara yang peneliti lakukan kepada 10 peserta didik kelas 10 pelajar Al-Islam pada umumnya yang tidak dianggap oleh peserta didik sebagai pelajar yang sukar. Para peserta didik tidak pernah mengkategorikan mata pelajaran Al-Islam sebagai momok seperti halnya mata pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Islam tidak lebih dari mata pelajaran yang dianggap sukar tersebut. Permasalahan ini muncul bukan hanya karena kemampuan dan motivasi belajar peserta didik yang kurang. Namun ketika peneliti menanyakan tentang sejauh mana media digunakan atau seringkah guru menggunakan media ketika pembelajaran berlangsung, para peserta didik tersebut, mereka mengatakan bahwa dalam pembelajaran guru sangat jarang menggunakan media dalam pembelajaran. Dalam hal ini, kreativitas guru Al-Islam dalam mengelola pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dapat didefinisikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu banyaknya peserta didik meremehkan atau menganggap gampang pelajaran Al-Islam. Proses pembelajaran yang berlangsung kurang menarik sehingga peserta didik merasa cepat bosan. Ketiga, yaitu hanya sebagian peserta didik yang mengerti atau memahami tentang penjelasan yang disampaikan guru saat pelajaran Al-Islam. Kurangnya keaktifan peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Banyak dari peserta didik diam dan enggan bertanya padahal mereka belum memahami. Masih banyak peserta didik yang tidak memperhatikan penjelasan dari guru.
yaitu batasan masalah. Untuk menghindari kemungkinan meluasnya masalah yang akan diteliti, maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu hasil belajar peserta didik yang dilihat dari nilai ledger raport. Penggunaan media pembelajaran, hal ini media audio visual dalam penelitian ini adalah berupa video sholat, haji, umrah yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Ketiga yaitu subjek penelitian dan tempat penelitian adalah peserta didik kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Gisti Kabupaten Tanggamus. Rumusan masalah. Dari paparan latar belakang yang telah dipaparkan, di atas muncul sebuah rumusan masalah, diantaranya adakah pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisti Kabupaten Tanggamus tahun belajar 2019-2020. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yaitu berdasarkan latar belakang dan pertanyaan yang telah dipaparkan sebelum penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memahami pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020. Sedangkan manfaat penelitian yaitu secara teoritis, kajian ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar al-Islam. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan bahan penelitian pertimbangan, masukan atau saran terhadap pengaruh media pembelajaran multimedia terhadap hasil belajar al-Islam. Penelitian relevan. Relevan pada pembahasan ini mencakup tentang paparan yang sistematis tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan lebih dulu, prior research, mengenai permasalahan-permasalahan yang mau diteliti. Penelitian relevan mencakup mengenai paparan hasil kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelum mengenai permasalahan yang akan diteliti. Menjelaskan bahwa kajian yang mulai berlangsung belum pernah dikerjakan sebelum atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tinjau pustakanya yaitu dalam bahasa Arab, media adalah perantara, wasail, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang dapat membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian di atas, guru, buku teks, serta lingkungan sekolah adalah merupakan media, namun secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Jenis media yang biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran dapat digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media 3 dimensi, media proyeksi, media audio, dan lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, belajar merupakan usaha-usaha yang diupayakan untuk mendapatkan suatu, yaitu kepandaian pengertian belajar sendiri. Menurut pandangan tradisional adalah usaha memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, sebab pengetahuan memiliki peran yang tinggi dalam hidup manusia. Sedangkan belajar menurut pandangan modern adalah proses perubahan tingkah laku berkat interaksi dan ilmu. Perhitungan data dengan menggunakan rumus ciri kuadrat yang diperoleh hasil 10 hitung sebesar 7,276 yang kemudian setelah dikonsultasikan dengan 10 tabel dengan DB sama dengan 9, baik pada taraf signifikan 5% dalam kurung 16.919 balas kurung,
maupun pada taraf signifikan 1%, 21.666.000. Ternyata nilai X hitung lebih kecil dari 10 tabelnya. Sehingga pada penelitian ini hipotesis alternatif HA ditolak dan HO diterima namun dengan tingkat hubungan rendah. Media pembelajaran tidak memiliki pengaruh terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020. Meskipun tergolong rendah, tingkat tidak ada pengaruhnya, namun hal tersebut tidak bisa diabaikan karena media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang biasa berpengaruh terhadap hasil. Meskipun tergolong rendah, tingkat tidak ada pengaruhnya, namun hal tersebut tidak bisa diabaikan karena media pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang biasa berpengaruh terhadap hasil belajar Al-Islam peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.